Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, akhir-akhir ini dunia sedang digemparkan dengan wabah virus COVID-19. Saya menghimbau kepada sahabat semua, jangan panik dalam menyikapi masalah ini, namun harus tetap waspada, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga rasa takut kita terhadap virus ini melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup matinya manusia memang Allah yang punya kuasa, dimanapun, kapanpun, karena apapun, dan rentang usia berapapun. Karena virus corona atau bukan, kematian akan menghampiri bila sudah tiba waktunya. Nah, untuk hal ini, Islam sendiri punya hujannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yakinlah bahwa virus corona adalah tentaranya Allah yang tak terlihat, yang bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal ras, agama, negara, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Dampak negatif dari virus ini bisa mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Nah, yang harus kita perhatikan untuk pencegahan penyebaran virus ini adalah mengikuti anjuran dan saran yang telah diperintahkan oleh dokter dan pemerintah. Di antaranya seperti menjaga pola hidup, lebih sering mencuci tangan, dan membatasi diri dari kerumunan orang atau social distancing. Dan yang paling penting adalah menjaga imunitas tubuh. Indonesia bukanlah negara yang sulit akan rempah-rempah, dan perlu kita ketahui bahwa rempah-rempah yang biasa kita pakai untuk memasak itu bisa menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Seperti misalnya jahe, kayu manis, daun kelor, dan lain-lain. Adapun makanan yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah SAW seperti kurma dan madu itu juga bagus untuk imunitas tubuh kita. Virus corona atau COVID-19 bukanlah penyakit yang tak tersembuhkan selama penanganan dilakukan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang minim akan peralatan medis, maka perlu kesadaran dari kita masing-masing untuk menjaga aktivitas sebagai ikhtiar kita. Selebihnya Allah lah yang punya kuasa dan sebaik-baik pelindung dan penolong. Oke sahabat, saya punya tips and trik untuk pencegahan dari virus corona ini. Yang pertama adalah menjaga higienitas makanan dan mengkonsumsi yang halal dan baik yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah mengkonsumsi madu untuk menjaga sistem imun tubuh kita. 3. Menjaga jarak dengan orang yang terkena penyakit. 4. Rajin sholat tahajud, mencegah dari penyakit infeksi pernapasan. 5. Intisyaf, menghirup air ke rongga hidung pada saat berwudu. Yang keenam, mengisolasi area wabah apabila wabah sudah tersebar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka apabila wabah terjangkit di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasuki wilayah itu, dan apabila wabah itu terjangkit di wilayah tempat kamu berada, dan janganlah kamu keluar dari wilayah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Sabar dan berharap pertolongan Allah, karena surga atau pahala bagi orang yang sabar saat menghadapi wabah. Terakhir, ke-8 adalah berdoa, yaitu berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita yang meyakini bahwa serangan virus corona ini adalah ujian bagi kita, maka ayo kita belajar sabar atas ketetapan ini. Belajar sabar seluruh keluarga, seluruh masyarakat, dan belajar sabar seluruh negeri. Dengan berikhtiar semaksimal mungkin dan bermunajat dengan sholat khusyuk dan doa-doa terbaik agar diri, keluarga, masyarakat, dan seluruh penduduk negeri dibebaskan dari musibah wabah virus corona. Bagi kita yang meyakini bahwa serangan virus corona ini adalah teguran Allah bagi kita, maka ayo kita bongkar dosa-dosa kita. Kita hitung dosa-dosa kita sejak mukhalaf, kita bersihkan dosa-dosa kita dan mohon ampun dengan sebenar-benarnya, dan berusaha untuk berhenti berbuat lalai dan dosa. Mungkin kita sering mengabaikan Ramadan, menjalani bulan penuh rahmat itu biasa-biasa saja tanpa ekspresi. Menjalani bulan penuh ampunan itu tanpa meningkatkan amal soleh kita, dan kita lebih banyak mengingat menu makanan daripada mengingat Allah sang pemilik Ramadan. Ayo, inilah saatnya kita bertaubat, seakan-akan kita akan menemui ajal kita segera. Mungkin kita sudah lama tidak menangisi dosa-dosa kita, terlenakan atas waktu dan berbagai kesibukan duniawi. Selalu menganggap maklum jika tidak sempat membaca kalam Allah, selalu ingin dimaklumi ketika tidak sempat melakukan amal soleh yang lain, dan peluang kebaikan yang Allah bentangkan sehari-hari untuk kita. Tapi sahabatku, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Kita akan menjumpai Ramadan dengan penuh khusyuk, menjumpai masjid-masjid kembali ramai. Kita saling tegur sapa tanpa rasa khawatir dan curiga. Kita bersalaman tanpa rasa takut. Kita berpergian dengan keluarga dengan rasa bahagia. Bersilaturahmi, saling mengunjungi kepada orang tua, kepada
sanak saudara, dan kepada teman-teman sekopdar maupun online. Nah, jadi begitu sahabat, stay safe dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.